Shalom, selamat malam. Senang kembali bertemu dengan saudara di layar kaca ini. Kali ini kita sudah dalam rebranding ya. Sekali lagi saya katakan, hari ini secara official kita sudah rebranding. Kalau saudara perhatikan bannernya juga sudah rebranding. Dan kalau saudara perhatikan juga judul kita juga sudah rebranding. Jadi per hari ini kita menggunakan nama renungan ini Lumen Biblika. Jadi tidak sharing and inspiring lagi, tapi Lumen Biblika. Nanti saya jelaskan kenapa Lumen Biblika. Kalau sebagian dari subscriber di sini adalah teman di Facebook, dan sebagian ini memang sudah subscribe karena menemukan channel ini. Saya mau share sedikit latar belakang kenapa saya rebranding lagi. Jadi ini adalah rebranding yang kedua. Yang pertama hari itu digital mimbar. Hari itu saya belum cek, ternyata itu sudah ada yang menggunakan. Akhirnya saya cek lagi sharing and inspiring. Dan sharing and inspiring itu udah berjalan. Kalau renungan malam itu genap 60 episode, kemudian kalau renungan pagi itu genap 90 episode. Ya, jadi selisih 30 episode memang, karena itu saya fokusnya di renungan pagi. Di kali ini kita sudah di Lumen Biblika. Saya mau share sedikit seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya rebranding. Di blog saya menulis tentang filosofi smartphone bagi kehidupan. Nah, salah satu poin yang saya share di situ, restart artinya mengulang kembali, ya, menghidupkan kembali. Nah, dari perenungan saya itu dalam pelayanan itu sekitar ini periode yang kedua lah, karena saya selalu sering bertanyakan kira-kira 10 tahun ke depan Anda seperti apa. Nah, tentu saya juga merenungnya seperti itu. Jadi ada program 10 tahun, ya, kemudian nanti setiap tahunnya, kemudian nanti setiap bulannya. Jadi di-chunking dia, artinya dipisah-pisah. Nah, ini adalah bagian yang ketiga, jadi 2021 sampai 2031. Dalam evaluasi saya tentu ya kadang sukses, kadang gagal, ya kan. Tapi saya lihat ada progres, ya ada progres karena Tuhan selalu menyertai. Nah, saya ingat pertama kali saya hari itu masuk asrama, saya masih polos banget, ya. Saya masih semangat menggebu-gebu, dan pada saat itu saya masih lebih sering membaca Alkitab Perjanjian Baru, ya. Jadi kalau Perjanjian Lama ya kalau kebetulan pengkhotbahnya baca Alkitab Perjanjian Lama gitu. Nah, saat itu ketika saya sudah komitmen, saya berdoa, Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu yang sungguh-sungguh. Saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saya itu hari itu digerakkan oleh Tuhan. Saya yakin itu Roh Kudus karena saya pribadi saya belum pernah baca ayat tersebut. Nah, saya akan jelaskan pemahaman saya saat itu ya. Nah, itu Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk jadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Nah, yang menarik perhatian saya saat itu, terlalu sedikit bagimu menjadi hambaku. Lalu saya baca lagi,
baca lagi, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya ayat ini saat itu saya pahami berbicara kepada saya pribadi. Nah, saat itu saya belum mengerti konteks. Ya, pokoknya kalau udah Tuhan ya firman Tuhan. Tapi ayat ini satu menguatkan saya. Ya, jadi setelah seperti yang saya katakan ini saya review kembali. Nah, saya selalu berangkat dari ayat ini. Oh iya, saya mau menjadi terang bagi bangsa. Nah, salah satu tentu cara saya yaitu dengan YouTube ini. Nanti kalau yang bahasa Indonesia sudah berjalan dengan baik dan artinya sudah bisa terprogram dan saya juga sudah punya tim dan saya tidak harus mengerjakan semuanya, saya akan merintis dalam bahasa Inggris, ya. Jadi, ini yang bisa saya lakukan saat ini. Prinsipnya saya mau menjadi terang. Nah, itu sebabnya saya rebranding menjadi Lumen Biblica. Lumen itu dalam bahasa Latin itu terang. Dalam bahasa Latin ada dua terang. Yang pertama lumen, yang kedua itu lux. Lumen itu adalah sumber cahayanya, sedangkan lux itu adalah cahaya yang sudah menerangi yang ada di terang itu, ya, cahayanya yang menerangi permukaan. Nah, kalau Anda belajar matematika mungkin paham ini, atau mungkin belajar fisika, ya, pasti paham yang saya. Nah, kenapa saya pakai kata lumen? Karena saya percaya ini kan biblika, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah miliknya Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumbernya, maka ketika kita belajar firman Tuhan, ya harus selalu bersandar kepada Tuhan, harus selalu bersandar kepada Roh Kudus, sehingga apa? Sehingga setiap firman Tuhan yang saya ajarkan di channel ini benar-benar bisa menerangi hati saudara dan saudara. Itulah sebabnya di sini kita membuat saya rebranding menjadi Lumen Biblika. Nah, ini menjadi video pertama yaitu Lumen Biblika. Seperti yang saya lihat, seperti yang Anda lihat, bannernya juga sudah saya ganti. Kemudian kalau Anda baru pertama kali mengunjungi channel ini, demikian juga video trailernya juga sudah saya ganti. Nah, karena ini masih dalam tahapan ya baru-baru rebranding, jadi masih semuanya dalam tahap penyempurnaan ya. Jadi kalau untuk nama channelnya belum bisa dirubah itu saya sudah coba belum bisa, jadi nggak apa-apa. Kita tak menggunakan nama saya, tapi renungan kita namanya Lumen Biblika ya. Dan harapannya tentu ini bisa menjadi satu pelayanan online. Ya itu sebabnya nanti untuk pelayanan online-nya namanya Lumen Biblika Ministry ya. Ini Lumen Biblika tapi layanannya namanya Lumen Biblika Ministry, kalau untuk renungannya Renungan Biblika. Nah, itu seputar rebranding kita. Nah, harapan saya tentu saudara-saudara dengan kembali saya refresh visi saya, kemudian saya seperti yang saya katakan, saya berdoa supaya saudara-saudara yang ada di sini mengalami terobosan, saya juga berdoa secara pribadi saya mengalami terobosan, saudara-saudara mengalami terobosan, saudara semakin hari semakin berkati, dan apapun yang Anda kerjakan, semuanya berhasil di dalam Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Nah, beriman berarti bertindak. Jadi, kalau di rebranding ini bagian daripada iman yang bertindak, karena saya percaya channel ini bisa menjadi berkat bagi bangsa, kemudian nanti juga yang versi bahasa Inggrisnya juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya saudara-saudara, bahwa kami secara pribadi sudah melakukan doa terobosan, jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mau yang kami dukung dalam doa, silahkan ya hubungi kami
di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Di formatnya kami akan doakan selalu. Nah, setiap malam kami jam 8 kami selalu mengadakan buat terobosan. Saat ini kita belum live karena kendala jaringan. Ya, seperti yang Anda ketahui, ini saja saya rekamannya terbatas ya, rekamannya terbatas. Nah, saudara-saudara, hari ini kita masuk dalam spesial pandemi. Sebelum kita membaca, sebelum kita melanjutkannya, kita akan baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 41. Ya. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, konteksnya pada saat itu, Yesus sedang berdoa di Getsemani. Yesus sudah tahu penderitaan yang dia akan hadapi. Yesus sudah tahu akan apa yang terjadi. Tapi saat itu, murid-murid yang ada bersama dengan saat itu, mereka tidak ngeh, ya. Mereka malah tidur, ya. Yesus sedang berdoa sampai berpeluh, tapi mereka tidur. Lalu Yesus bangun lalu berkata kepada mereka apa? Berdoalah, berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saya akan bicara konteksnya pada saat itu. Nanti kita hubungkan dengan konteks kita masa kini. Konteksnya pada saat itu jelas. Yesus sedang mau menghadapi namanya penyaliban. Dia udah tahu, karena dia sudah katakan bahwa anak manusia akan disalibkan pada hari Paskah. Yesus sudah tahu dan dia sudah tahu betapa pilunya, ya, betapa beratnya itu menanggung murka Allah di kayu salib. Sebabnya Yesus berkata, Bapa, jikalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Yesus sudah tahu gambaran akan masalah yang dia akan hadapi, tetapi murid-murid pada saat itu mereka sudah diberitahu, tapi mereka tidak ngeh, yang ada mereka ketiduran. Jadi saat itu Petrus dan kedua anak Zebedeus, ya, mereka tidur. Yesus sudah kasih tahu, tetapi apa yang terjadi? Mereka ketiduran lagi. Mereka ketiduran. Mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Apa yang mau kita pelajari pada saat kita perlu namanya berdoa dan berjaga-jaga dalam menghadapi situasi genting. Sekali lagi, situasi saat itu tentu genting. Yesus ngeh, Yesus mengerti akan apa yang dihadapi, yang menjadi masalah. Simon Petrus saat itu bersama dua temannya tidak mengerti akan apa yang terjadi. Sehingga mereka ketiduran. Padahal Yesus sudah berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Benar, Simon Petrus, dia tidak berjaga-jaga. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam pencobaan. Dia mencoba membela Yesus, ya. Tapi akhirnya apa? Yesus menyuruh dia supaya menyarungkan pisaunya. Apa yang terjadi? Tidak lama dari situ, Petrus menyangkal 3 kali. Kenapa? Karena dia tidak berdoa dan berjaga. Saudara, ada satu situasi yang genting yang kita hadapi saat ini. Entah saudara ngeh, entah saudara sudah tahu, saya hanya mengingatkan kembali supaya kita bersama-sama lebih berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, kita belajar dari India.
India itu sudah masuk dalam zona mulai aman lah, ya, mulai aman, ya, mulai tidak pakai masker, sampai akhirnya apa? Sekarang India menjadi korban COVID Corona kedua tertinggi. Mengerikan sekali. Saudara mungkin sudah lihat videonya atau sudah lihat fotonya. Saya lihat videonya, sangat mengerikan. Itu karena apa? Karena tidak berjaga-jaga. Karena keadaan semuanya sudah mulai membaik, lalu mulai longgar dengan protokol. Nah, itu sebabnya kita di Indonesia diwanti-wanti, ya, diwanti-wanti, dan kita diingatkan supaya kita belajar dari ini, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Tentu ini berlaku secara spiritual secara spiritual, karena menurut saya manusia spiritual kita kuat itu akan membuat kita lebih peka dengan segala keadaan. Sekali lagi ya, ketika manusia spiritual kita kuat, kita lebih peka dengan segala keadaan. Kemudian tentu kita berdoa dan berjaga-jaga dan berdoa, yaitu berjaga-jaga sesuai dengan protokol kesehatan. Kita tidak disuruh takut. Berjaga-jaga artinya waspada. Waspada itu meningkatkan tingkat kesadaran kita, tapi kalau takut itu menurunkan imun. Tapi kalau waspada itu membuat kita semakin aware, membuat kita semakin sadar dengan apa-apa yang terjadi. Kita tahu sekarang ini meskipun sudah vaksin berjalan, kita tahu sendiri bahwa sekalipun divaksin tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan. Hanya saja yang mungkin lebih cepat sembuhnya, tetapi tidak ada jaminan. Artinya tidak bisa langsung 100% aman, tetap harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Ini adalah bagian daripada kita berjaga-jaga. Berdoa artinya tentu ya kita berdoa supaya kita selalu ya dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi kita semakin kuat menghadapinya. Saudara-saudara, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga sesuai dengan standar protokol kesehatan. Menurut saya, ketika kita berjaga-jaga dengan itu bagian daripada ekspresi iman. Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa supaya Tuhan lindungi kita. Tentu Tuhan selalu melindungi kita. Tapi kalau kita juga lengah dengan protokol kesehatan, itu yang berbahaya. Itu sebabnya jangan kita sampai lengah. Kalau kita sudah lengah, nah itu yang berbahaya. Coba perhatikan samping kiri kanan Anda. Apakah mereka sudah mulai? Saudara, malam ini kita diingatkan berdoa dan berjaga-jaga. Pertama, saya bilang tadi, secara spiritual tentu penting, sangat penting, karena itu membuat kita dekat dengan Tuhan, itu memberikan satu kekuatan bagi kita, dan itu bisa membuat kita semakin aware dengan kondisi yang ada di luar sana. Yang kedua, saya bilang tadi, berdoa dan berjaga-jaga terkait dengan protokol kesehatan. Kita perlu berdoa dan kita juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Supaya apa? Jangan sampai kita mengulang sejarah yang ada di India. India biarlah itu menjadi satu pelajaran, satu warning bagi kita. Sekalipun demikian saudara-saudara, kita doakan mereka ya. Jadi nanti
Di akhir renungan ini kita akan sama-sama berdoa. Kita doakan biar India cepat pulih, dan kita doakan juga biar lewat peristiwa ini mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi dengan caranya Tuhan sendiri. Baik saudara-saudara, malam hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah diingatkan, baik kita berdoa dan berjaga-jaga. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama diingatkan kembali supaya kami berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga secara spiritual, biar kami selalu kuat, biar kami selalu peka dengan situasi dan kondisi yang ada. Kami juga perlu ya Tuhan berdoa dan berjaga-jaga sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah corona ini cepat berlalu, sehingga kami semakin bebas puji Tuhan, muliakan nama Tuhan, dan melayani pekerjaan-Mu. Secara khusus saat malam ini ya Tuhan, kami berdoa buat India. Biarlah dia dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau India saat ini pandemi begitu ganas, belas kasihanilah mereka Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran mereka. Biarlah lewat pandemi ini, biarlah mereka menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Biarlah mereka mencari Engkau, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Berkati pemerintahan India, biarlah mereka juga memimpin dengan hikmat sehingga India cepat dipulihkan. Demikian juga ya Tuhan, secara khusus bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kami belajar sehingga peristiwa di India tidak terulang. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami, menjadi warning bagi kami, supaya kami tetap berjaga-jaga dan berdoa dan berjaga-jaga sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ada. Sehingga kami semakin hari semakin bebas melayani pekerja, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan perekonomian kami juga ya Tuhan segera dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.